Kasus 3. Rekan Anda bercerita jika dia baru saja mendapatkan teguran dari kepala sekolah yang menerima laporan dari pengawas sekolah yang melakukan supervisi saat ia mengajar. Pengawas sekolah yang melakukan supervisi tampak keberatan ketika rekan Anda mengajar tanpa buku teks. Rekan Anda mengajar dengan memanfaatkan sumber-sumber belajar lainnya. Ketika diingatkan pengawas tersebut, rekan Anda menyampaikan jika ia tetap mengacu pada kurikulum walaupun tidak menggunakan buku teks. Tampaknya tersinggung dan dengan hal itu kepada sekolah. Karena adalah Bumaya sebagai Pak Jin. Assalamualaikum Pak Ahmad. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya nih? Saya lama tidak jumpa Bapak ini. Saya 2 hari ikut BIMTEK, jadi baru ketemu Bapak inilah. Gimana ini Pak kabarnya Pak? Alhamdulillah Bu, ya agak gimana? Silakan Pak. Alhamdulillah Bu, ya agak perasaan saya agak nggak enak ini hari ini. Oh iya? Kalau begitu gimana kalau kita ngobrol-ngobrol di kantin sambil menikmati kopi dan makanan kecil? Nggak apa-apa ya? Boleh Bu, kebetulan saya juga belum sarapan tadi pagi. Oke. Kalau boleh jujur Pak, dari tadi saya perhatikan sepertinya ekspresi Bapak kurang bersemangat. Apa pikiran saya ini Pak Ahmad apa sakit apa gimana ya? Iya, kalau sakit sih enggak Bu, saya sebenarnya baik-baik saja. Cuma ada sesuatu yang mengganjal di pikiran saya dan hati saya hari ini. Waduh, ini Pak Ahmad boleh loh bercerita dengan saya. Kita kan sesama guru Pak, kita rekan, kita harus saling mendukung. Satu ada masalah, yang lain membantu, memberikan masukan mungkin. Nah, mari Pak, Iya Bu. silakan duduk Pak. Oke, terima kasih ya Bu sudah mau berbicara dengan Sarah. Sebenarnya begini Bu, kemarin itu pas waktu jam pertama kan ada apa supervisi dari pengawas. Seperti biasa Bu ya pemeriksaan perangkat pembelajaran dan lain-lainnya itu loh yang sebenarnya membuat hati saya agak murung hari ini. Iya Pak. Dari pengawas itu yang membuat hati Bapak menjadi kurang pas itu kira-kira apa ya Pak? Jadi itu masalahnya pengawas itu kan datang Bu, dan saya belum siap. Padahal kan jadwalnya itu sudah tersusun. Waktu itu saya sebenarnya bagian yang terakhir lah. Pas pengawas datang langsung masuk ke apa kelas saya. Nah, pengawas itu menanyakan soal buku Ahmad, soal buku teks. Saya menyampaikan bahwa saya tidak menggunakannya, Bu. Soalnya saya menggunakan sumber-sumber lain yang lebih variatif dan tentu saja saya tetap mengacu pada kurikulum meskipun tidak menggunakan buku tes. Nah, ternyata saya langsung dilaporkan kepada kepala sekolah, Bu. kalau menurut Bapak dari obrolan kita ini nanti tujuan Bapak apa ya kira-kira? Ya, gimana ya, Bu? Saya juga bingung. Saya dimarahi, tapi saya bingung ini. Saya harus mau apa? Bagaimana ya saya sebaiknya gitu loh, Bu ya. Ya solusinya saya ini mau langsung ke pengawas tapi saya tidak berani. Terus saya ke kepala sekolah juga
kepala sekolah sudah marah-marah seperti itu, jadi saya agak ragu gitu loh, Bu. Turut Ya, Bapak alami. Tapi kegiatan supervisi itu kan sepertinya bukan hal asing lagi ya Pak untuk kita. ya Bagaimana? memang sih bukan hal yang asing, Bu. Hmm. Tapi bagaimanapun Pak, kita kan jadi seorang pendidik itu harus menjalin kolaborasi, baik itu dengan pengawas, baik itu dengan kepala sekolah, rekan guru, dan juga wali murid atau pemimpin. Itu Bapak sadari betul kan ya? Iya, memang harusnya kita harus saling bekerja sama seperti itu, Bu. Maka kejadiannya ya gimana ya? Saya juga bingung, Bu. Saya harus bagaimana gitu loh. Yang membuat saya bingung itu. Ini masalahnya Bapak waktu itu belum siap, kemudian ada pengawas datang. Iya. Dan Bapak tidak menggunakan buku paket, begitu Pak ya. Kemudian Bapak menggunakan sumber lain itu mungkin bisa diceritakan kepada saya Pak, sumber lain yang Bapak gunakan itu seperti apa? Memang Bu, saya itu di kelas tidak menggunakan buku paket, tapi saya itu menggunakan sumber-sumber lainnya, seperti menggunakan sumber lain itu ya seperti mengawasi tempat sekitar secara langsung, mengamati benda-benda di sekitar secara langsung diambil dari alam. Siswa kan lebih memahami akan hal-hal itu, Bu. Ditambah kalau pas waktu itu setelah keluar kan, nah saya ajak masuk, terus saya ajak nonton-nonton video. Dikira itu malah nggak mengajar seperti itu. Jadi Menyalahi ya, aturan. di salah itu malah menyalahi aturan seperti itulah, Bu. Jadi sebenarnya memang Bu, saya itu tidak memakai buku teks dan yang lain-lainnya, tapi kan saya sudah tetap mengacu kepada kurikulum yang ada. Hanya saja penyampaian saya itu eh, lebih ke eksplor lingkungan dan melihat video-video seperti itu, Bu. Menurut saya malah 2 jempol Pak. Nah, Bapak menggunakan media lain, tidak hanya sekedar buku paket, Bapak menggunakan mengeksplor kemampuan siswa dengan memanfaatkan sumber daya alam yang ada di lingkungan itu menurut saya benar-benar 2 jempol Pak. Tapi di sini masalahnya itu kan Bapak tidak sesuai dengan aturan Bapak pengawas sekolah. Iya Pak. Iya, itu yang membuatnya. Lebih jelasnya ya Pak ya. Nah kira-kira ini waktu itu Bapak ditegur itu gimana? Maksudnya komunikasinya antara Bapak dan pengawas sekolah ini gimana Pak? Mungkin bisa diceritakan ke saya, mungkin Bapak Eh, cara penyampaiannya iya. bagaimana? Mungkin jenengan bisa ceritakan. Waktu saya ditegur seperti itu kan Bu, saya langsung menjelaskan, tapi pengawasnya malah tidak terima, malah tersinggung dan lapor kepada kepala sekolah. Ya, Oh, saya sih agak, ya gimana ya Gus? Loh, Pak, kok tidak sesuai dengan ini lah? Saya juga agak tersinggung dan agak ngotot waktu itu. Saya merasa apa yang saya lakukan itu tidak salah karena perlakuan saya itu tidak salah. Jadi nada saya mungkin saat itu memang agak tinggi, Bu. Meski itu juga membuat pengawas tersinggung dan akhirnya melaporkan kepada kepala sekolah. kadang-kadang Pak kita cara penyampaiannya kurang tepat. Mungkin penerimaan orang lain itu maknanya akan berbeda Pak. Benar, ya itulah Bu yang membuat saya bingung. Apa ya solusinya dari kejadian yang Bapak alami ini? Apa ya menurut Bapak? Apa yang Bapak lakukan? Ya, Dan saya sadar Bu bahwa respon saya itu mungkin agak keterlaluan atau bagaimana ya. Menurut saya seharusnya pas waktu itu ya cooling down. Artinya saya lebih sopan dalam menghadapi teguran beliau. Mungkin beliau akan tidak salah paham seperti apa yang saya inginkan. Bagaimana tujuan beliau, Pak Pengawas itu sekolah itu datang ke sini, kan mendisiplinkan guru mengajar sesuai dengan prosedur. Boleh berinovasi tapi berpegang pada acuan buku paket. Mungkin cara penyampaian saya itu Bu yang agak agak
kurang berkenan di hati pengawas. Kalau begitu, setelah Bapak Ahmad menyadari, oh ini kesalahan saya, mungkin kurang sopan, cara penyampaiannya mungkin lebih ini lagi sebagai seorang pendidik kan harus menyampaikan sesuatu secara sopan. Kalau sudah Bapak tahu kesalahan Bapak sedemikian rupa, kira-kira rencananya untuk memperbaiki hal ini apa saja, Pak? Saya sudah mencoba, Bu, meluruskan permasalahan ini dengan Bapak Kepala Sekolah, Bu. Namun, Ya. Pak Kepala Sekolah juga menyarankan saya untuk meminta maaf secara langsung kepada Pak Pengawasnya atas sikap saya yang kurang sopan ke waktu penilaian itu. Bagaimana ini, Bu? Jika saya dimarahi lagi, ya saya sadar saya salah, tapi saya masih takut kalau saya nanti malah timbul masalah baru dan dimarahi lagi itu, Bu. Kalau menurut saya sih Pak, tidak ada salahnya loh Pak untuk mencoba untuk memperbaiki diri. Kan kita dalam mengajar kan harus ada refleksi. Dari kegiatan supervisi itu kita refleksi. Refleksikan diri apa ya kekurangan saya sehingga saya ditegur dan sedemikian rupa. Usaha Bapak cukup bagus. Pertama dengan menemui Bapak Kepala Sekolah untuk menjembatani permintaan maaf ya Pak ya, Iya. antara Bapak dan Bapak Pengawas Sekolah. Itu satu tahap yang sudah bagus sekali. Nah, untuk masalah nantinya Bapak ini dimarahi atau tidak, ya optimis saja Pak. Kita kan sudah memberanikan berusaha untuk memperbaiki diri, jangan berpikir negatif dulu. Bapak harus semangat, nantinya kita kan membutuhkan saran-saran beliau-beliau juga Pak, saran dari Bapak Pengawas Sekolah terutama. Iya. Harus optimis ya Pak ya. Iya. Nah, untuk selanjutnya kira-kira yang membantu Bapak berkomitmen, ini siapa Pak? Yang membantu Bapak untuk tetap pada tujuan Bapak untuk memperbaiki diri tadi, siapa ya yang kira-kira membantu Bapak dan tantangannya apa Pak kira-kira ya? Kalau saya sih harus menjelaskan detail duduk permasalahannya dulu ya, Bu ya. Kemudian meminta maaf kepada meminta maaf, berkomunikasi dengan cara lebih baik dan sopan lagi, sehingga lawan bicara saya mungkin tidak akan salah paham dengan apa yang saya sampaikan. Saya juga akan meminta Bapak Kepala Sekolah untuk mempertemukan saya dengan Bu Pengawas. Saya akan minta langsung meminta maaf langsung kepada beliau, memperbaiki hubungan kerja kami. Itu adalah rencana yang akan kami lakukan, yang saya lakukan nanti. Rencananya seperti itu, Bu. Gimana, Bu? Jadi Bapak akan memperbaiki diri dan meminta tolong Bapak Kepala Sekolah ya Pak ya? Iya. Mungkin teman lain yang bisa membantu Bapak mungkin? Saya pikir Ibu bisa membantu. Ibu kan di sini kan juga tergolong orang yang yang mempunyai, selain Pak Kepala Sekolah kan Ibu juga tergolong orang yang disegani di sini, bisa membantu saya mungkin mengingatkan perannya kan sebagai wakil kepala sekolah ya, Bu. Humas juga di sekolah ini, juga kedekatan personalnya dengan pengawas. Saya yakin Ibu nanti juga bisa menengahi dan membantu saya dalam penyelesaian ini, Bu. Kira gimana, Bu? Boleh Pak, dengan senang hati. Selain saya, juga banyak rekan-rekan yang ingin merangkul Bapak Ahmad untuk menyelesaikan masalah ini Pak. Jadi jangan khawatir Pak, kami senantiasa selalu membantu Bapak. Dari perbincangan kita kali ini, kira-kira gimana nih perasaan Bapak Ahmad nih setelah menceritakan semuanya terkait ketidaknyamanan Bapak dalam terutama dalam melaksanakan tugas ini. Rasanya gimana Pak setelah agak plong sedikit, Bu. Ini rasanya
gimana ya, di Masih hati ini sedikit agak ya Pak ya, lega karena gitu. ya. Iya, iya, ya, itu loh pikiran saya itu permasalahan tadi. Jadi setelah berbicara seperti ini, akhirnya seperti di pundak saya itu ndak ada, ya bebannya agak terkurangi gitu dengan berbicara seperti ini. Memang seharusnya seperti ini Pak, kita kan teman, satu rekan. Dalam melaksanakan tugas kita harus saling tolong-menolong, saling membantu. Dan dari diskusi ini akhirnya Bapak menemukan solusi dengan cara Bapak sendiri nih. Nah, jadi tidak ada paksaan dari pihak manapun. Iya. Ini keluar dari pikiran Bapak sendiri dengan memperbaiki diri. Mudah-mudahan Pak, ini harapan saya sebagai teman, mudah-mudahan Bapak kedepannya bisa lebih bisa lebih ini lagi dalam mengajar, lebih berkreativitas dan tentunya tetap menggunakan aturan-aturan yang berlaku seperti kita tetap mengacu pada buku teks meskipun Iya. meskipun di luar sana banyak metode-metode yang bisa digunakan. Dan kembali lagi kita harus saling melengkapi Pak ya. Jadi Iya, Bu. anggap saja dari dari Bapak pengawas itu adalah upayanya untuk membuat kita sesama guru ini adalah memperbaiki kinerja lebih baik lagi. Tentu. Dari percakapan kita ini semoga bermanfaat ya Pak ya, membuat Bapak menjadi bebannya menjadi sedikit berkurang dengan obrolan kita kali ini. Ya, saya juga berterima kasih Bu sudah mentraktir saya ke sini, terus sudah mau mendengarkan perkataan saya hari ini. Saya ya agak lega ini Bu di hati saya di sini. Masih sedikit silahkan diminum Pak. Ini sepertinya jam Iya, iya Pak. Bu, iya. Silakan. Terima kasih untuk Pak Ahmad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, itu tadi proses kegiatan coaching antara Bu Maya sebagai coach dan Pak Ahmad sebagai coach. Dari hasil pengamatan saya, yang pertama itu tujuan. Jadi dari yang tadi sudah menyampaikan pembukaan, sudah lumayan pembukaannya, dan tujuan kegiatan sudah tampak terlihat, yaitu dengan adanya kata-kata kira-kira apa ya yang Bapak harapkan dari diskusi kita hari ini. Tuh. Kemudian identifikasi yaitu memberikan pertanyaan-pertanyaan dan umpan balik. Tadi Kutnya banyak sekali memberikan umpan balik dari awal sampai akhir, sudah bagus. Kemudian pertanyaan yang diberikan juga sudah bersifat terbuka dan menggali potensi siswa. Misalnya, kenapa ya pengawasnya tersinggung? Apakah hanya soal buku teksnya? Atau ada hal lainnya? Tuh. Kemudian yang ketiga, rencana aksi menggunakan pertanyaan yang reflektif. Ya, sudah menunjukkan bagaimana refleksi dari coaching-nya saat terjadi permasalahan tersebut. Tadi ada kata, menurut Pak Ahmad, ada pertanyaan ya, maksud saya, menurut Pak Ahmad, mengapa Bapak harus menyelesaikan hal ini? Nah, ini memancing untuk membuat rencana aksi juga. Kemudian yang keempat, tanggung jawab. Coach sudah mengarahkan coach untuk mengambil komitmen secara mandiri dan berbasis diri. Segera saya lakukan, segera saya laksanakan, dan beliau juga merasa tidak nyaman kalau dalam posisi tersebut, jadi segera melakukan tanggung jawabnya untuk melaksanakan komitmen. Sekian, terima kasih.